Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pertemuan ke-9. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Pertama, saya Widya Ningrum sebagai moderator. Saya Fania Griselda Wibowo sebagai presentator. Saya Sabrina Moni Putri sebagai presentator. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, kami persilakan. Yang A, dasar hukum dan pengertian. Dasar hukum. Dasar hukum kegiatan pengkreditan PPN masukan ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, atau bisa disebut juga Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dasar hukum utama yang melandasi pengkreditan PPN masukan adalah Pasal 9 ayat 2, yang menyebutkan bahwa PPN masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Pasal 9 Undang-Undang PPN dan PPNBM secara keseluruhan mengatur mengenai perlakuan PPN masukan, mulai dari perlakuan pengkreditan PPN masukan standar, dalam arti PPN masukan bagi PKP pada umumnya, hingga perlakuan khusus bagi PKP yang PPN masukannya memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua, pengertian. Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP atas perolehan barang atau jasa kena pajak. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau impor BKP dalam masa pajak tertentu. Singkatnya, pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Fania. Kepada Fania, kami persilakan. Yang B, penyebab terjadinya kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi antara lain terhadap eksportir yang penjualannya dikenakan tarif 0%, perusahaan yang baru didirikan melakukan pembelian barang modal, ataupun perusahaan yang menjual barang dan jasanya kepada pemungut PPN. Untuk pajak penghasilan atau PPH, biasanya kelebihan bayar pajak atau restitusi terjadi apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang. Hal ini bisa saja terjadi karena telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terjadi kelebihan bayar, maka pertambahan nilai atau PPN pada umumnya disebabkan oleh adanya yang pertama, kelebihan pajak masukan karena pembelian barang modal oleh pengusaha kena pajak atau PKP pada saat awal usaha dimulai. Yang kedua, pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang memperoleh fasilitas atau PPN tidak dipungut. Yang ketiga, pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP kepada pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang keempat, kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak tertentu yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak atau BKP yang diekspor. Sedangkan untuk PPNBM terjadinya kelebihan bayar karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang atau dengan kata lain dilakukan pembayaran pajak yang tidak terutang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu yang C, pajak masukan yang dapat dimintakan pengembalian. Atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan pajak masukan terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian atau restitusi.
Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah masa pajak saat wajib pajak melakukan pengakhiran usaha atau bubar. Selanjutnya, pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh yang pertama, PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN. Yang ketiga, PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN tidak dipungut. Yang keempat, PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang kelima, PKP yang melakukan ekspor jasa kena pajak. Dan yang terakhir, PKP dalam tahap belum berproduksi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.